Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Slamet. Hari ini Ustadz akan memeragakan bagaimana merebus kacang dengan menggunakan konsep perpindahan panas. Ini saya sampaikan dulu. Ini kacangnya yang sudah kita bersihkan. Kemudian manci yang nanti digunakan untuk memasak kacang, ya. Nanti ini mulai memasak, nanti akan kita didihkan air itu dengan menggunakan kompor. Kemudian nanti saya akan memasukkan kacang pada saat air sedang mendidih. Meskipun banyak langkah merebus kacang, bisa sebelum mendidih dimasukkan ke manci, tapi ini saya memasukkan kacangnya setelah air mendidih. Kita tunggu beberapa menit menunggu air itu mendidih. Anak sekalian, air sudah mendidih. Dalam proses air mendidih ini ada dua peristiwa perpindahan panas. Yang pertama adalah konduksi dari air yang dari api dari kompor itu bisa memanaskan air bisa menjadi panas karena ada perantara panci, di mana panci ini tidak mengalami perpindahan. Jadi panci ini adalah termasuk perantara panas tetapi tidak pindah. Maka proses perpindahan panas ini adalah konduksi. Kemudian setelah air ini mendidih, ini terlihat gelembung. Ini membuktikan bahwa terjadi perpindahan panas di dalam air. Gelembung dari bawah naik ke atas, ya. Itu adalah panas yang berpindah. Jadi gelembung itu adalah perantara di mana air bisa panas merata. Karena perantaranya itu bisa berpindah, maka proses perpindahan panas ini namanya konveksi. Ya, teman sekalian. Kemudian setelah mendidih, Ustadz akan memasukkan kacang untuk siap direbus, ya. Semoga bisa matang. Satu di sini. Alhamdulillah bisa masuk semua. Kita nunggu sambil mengaduk-aduk kacang itu, ya, sehingga lama-kelamaan kacang itu akan menjadi matang karena terkena panasnya air yang mendidih tadi setelah kompor menyala. Alhamdulillah untuk kacangnya sudah matang. Saatnya gandanya kita pindah, tetapi sebelum kita pindah kompor kita matikan dulu, ya. Kompor kita matikan dulu untuk mengurangi resiko. Kita matikan dulu, ya. Sudah matang, kita pindah di tempat yang sudah ini. Kita pindah sini. Panasnya ada. Kemudian ini di bawahnya ada piring. Jadi atasnya ini sebuah tempat yang tengahnya bolong-bolong atau berlubang supaya airnya turun ke dalam piring. Kenapa di bawah ada piring? Supaya airnya tidak panas. Jadi kita juga harus menjaga kebersihan. Sudah, kita tunggu beberapa saat, ya. Beberapa saat. Nanti setelah panasnya agak berkurang, nanti kita akan bungkus satu persatu, dibungkus dengan rapi, ya. Kemudian begini semuanya,
untuk tugas sekolah, kalian membuat laporan tertulis berupa paragraf ya, proses terjadinya panas yang sudah kita peragakan tadi ya. Maka nanti bentuk teksnya adalah eksplanasi. Jadi tugas kalian adalah membuat tulisan berbentuk teks eksplanasi proses terjadinya panas yang sudah kita peragakan. Sekarang kita pindah ke tempat yang lain sambil menunggu airnya, kacangnya panasnya agak berkurang. Anak semuanya, tadi kalian sudah melihat proses pembungkusan kacang. Saatnya kita akan membungkus kacang dengan kemasan yang lebih rapi ya. Ini saya siapkan pakai kaos tangan untuk menjaga makanan tetap sehat, higienis ya. Kita masukkan dan hati-hati menjaga kebersihan ya. Harus sabar sih. Kemudian nanti setelah sesuai dengan takarannya ditutup dengan menggunakan bantuan solasi ya. Kita bungkus, maka jadilah seperti ini ya. Ini adalah contoh produk makanan yang memasaknya atau mengolahnya dengan menggunakan konsep perpindahan panas, yaitu makanan khas Solo, kacang rebus berseri ya. Ini bisa dijual di toko-toko atau di warung. Kalau sekarang itu ada hek ya, biasanya Rp2.000. Insya Allah bisa menambah pendapatan kita dengan usaha makanan, misalkan kacang. Ini ya, ini kacangku dengan merek kacang rebus berseri, menyehatkan, membuat kita cerdas ya. Demikian anakku semuanya, bagaimana saya memperagakan masak, kemudian mencoba membuat semacam produk ekonomi kreatif yang kebetulan saya mengambil contoh makanan desa, yaitu kacang, yang tidak kalah enaknya dengan makanan yang lain. Semoga ini menjadi referensi kalian untuk bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.